Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih melanjutkan ya. Jadi pembahasan di dalam sejarah Nabi Adam pun begitu panjang. Nah, setelah kemarin kita mengetahui tentang hikmah di balik penciptaan Adam, yang memang Nabi Adam inilah yang kelak akan menggantikan bangsa jin yang sudah sebelumnya hidup di dunia. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu sebelum Nabi Adam diciptakan, yang mendiami bumi itu adalah bangsa bangsa jin. Jadi kalau kita melihat dari sejarah itu, eh, benar-benar soalnya kira-kira apa yang kita pikirkan? Dunia itu sudah tua atau belum? Sudah? Sudah Ustadz. Coba. Sudah sangat tua. Kayak gitu ya. Sudah sangat tua dan sangat tua sekali. Jadi eh, tinggal menunggu detik-detik kehancurannya. Dan yang perlu kita pahami bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, itu merupakan salah satu gerbang pembuka terjadinya kiamat sugro. Ya, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu pun bagian dari tanda-tanda kiamat, kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan hari ini, banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan Nabi tentang ciri-ciri akan terjadinya kiamat yang sudah banyak terjadi hari ini. Nah, maka seharusnya ini menjadikan kita ya, menjadikan kita untuk tergerak, berubah menjadi lebih baik lagi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, cobaan kita gitu ya, cobaan kita ini berbeda dengan cobaan saudara-saudara kita di Palestina. Berbeda dengan cobaan saudara-saudara kita di Sumatera, terutama di Aceh. Jadi kalau cobaan yang kasat mata, ya, yang terlihat oleh mata, gitu ya, itu biasanya dapat menjadikan orang yang menyaksikannya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang kasat mata Allah nampakkan itu semua sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk muhasabah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling berat itu sebetulnya selain mereka yang mendapati musibah secara langsung, namun sebetulnya ada ujian yang lebih berat dibandingkan itu. Namun kebanyakan orang ya yang sedang mendapati ujian ini tidak sadar bahwa dirinya sedang diuji. Tadi sebelum bunda-bunda yang lain hadir, saya ngobrol sama Ibu Uci gitu ya. Ibu Uci menyampaikan, Ustadz tadi ketika setoran saya sadar ada yang salah. Kesadaran kita ini salah, kesadaran kita ini sedang diuji itu sangat penting. Ya, ketika hari ini kita bisa duduk nyaman, kita diberikan kesehatan, perlu kita pahami itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita, ya,
apakah dari kenyamanan tersebut, kenikmatan tersebut bisa menjadikan kita semakin taat kepada Allah ataukah tidak? Ya, kita diberikan waktu luang yang banyak, gitu ya. Apakah dari waktu luang yang banyak itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah ataukah tidak? Ya, nah maka dari itu benar-benar sorry ada orang yang secara keluarga baik, ya, secara rezeki cukup, gitu ya. Tapi banyak juga di antara mereka yang tidak menyempatkan, bahkan tidak mau menyempatkan, tidak mau menspesialkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu, untuk hadir mempelajari Al-Quran, untuk hadir membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu, ya, hati-hati. Kita ini semua sedang diuji. Ada yang diuji secara fisik, ada yang diuji secara hati. Dan kita tentu dituntut untuk lulus dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan di kajian kita di malam hari ini, ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan bab bahwa Allah lah yang mengajarkan Nabi Adam ilmu sehingga melampaui ilmu para malaikat. Dahulu, ya, sebelum Nabi Adam diciptakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru, maka tak ada yang mampu menandingi keilmuan para malaikat. Ya. Jadi dahulu sebelum Nabi Adam itu diciptakan, ketika Allah menciptakan makhluk yang baru, ilmunya nggak lebih tinggi dibandingkan para malaikat. Ya. Nah, maka ini merupakan salah satu keutamaan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, misalkan Allah mengajarkan tentang nama-nama benda yang hari ini diketahui oleh manusia. Apa saja, misalkan hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, gitu ya. Itu semua adalah apa? Allah yang mengajarkan hal tadi. Allah mengajarkan nama lembaran, takdir, dan lainnya. Ya, hingga nama kentut yang tidak bersuara dan yang bersuara. Ya, Allah mengajarkan nama-nama hewan, nama-nama burung, dan segala sesuatu kepada Adam. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Kayak gitu ya. Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama malaikat, mengajarkan Nabi Adam tentang nama keturunan Adam padanya, mengajarkan kepada Nabi Adam nama benda dan juga perilakunya dari mulai benda yang besar hingga benda yang kecil. Nah, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, kelak dalam sebuah hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin, kaum mukminin akan berkumpul pada hari kiamat. Mereka berkata, mari kita mohon syafaat kepada Rob. Mereka kemudian menemui Adam. Mereka berkata, engkau ayah manusia. Ya, engkaulah ayah manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, memerintahkan malaikat sujud kepadamu dan mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Jadi ini merupakan keutamaan Nabi Adam, ya. Ada 4 keutamaan Nabi Adam, ada 4 keistimewaan Nabi Adam. Yang pertama, ya, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya secara langsung. Jangan kita pikirkan tangan Allah itu seperti apa. Karena sampai kapanpun kita itu nggak boleh memikirkan zat Allah seperti apa. Yang bisa kita buktikan secara akal itu hanyalah eksistensi Allah, keberadaan Allah. Allah itu ada atau tidak. Akan tetapi, zat Allah seperti apa, itu tidak boleh kita bayangkan, itu tidak boleh kita pikirkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu kemuliaan keistimewaan Nabi Adam itu adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, sebagian ruh ciptaannya kepada Nabi Adam. Jadi yang langsung meniupkan ruh kepada Nabi Adam
ketika awalnya Nabi Adam itu hanya berupa tanah liat yang dibentuk, ya, tanah liat yang hitam yang dibentuk, kemudian Allah tiupkan ruh hingga menjadikan tanah liat yang dibentuk tersebut menjadi hidup. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadanya. Ya, jadi, nah, sujud di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sujud di sini bukanlah sujud penghambaan, tapi sujud di sini adalah sujud sebagai bentuk penghormatan. Sujud di sini adalah sujud sebagaimana yang memang Allah perintahkan. Nah, begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tentang keistimewaan Nabi Adam yang ketiga ini. Hari ini ketika kita sholat menghadap kemana Bapak Ibu? Kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat. Kiblat itu akan berakhir di mana? Di Ka'bah, Di kayak gitu ya. Ka'bah itu terbuat dari apa? Batu. Eh, Batu, kayak gitu ya. iya batu. Berhala terbuat dari apa? Dari batu. batu. Dari batu, kayak gitu ya. Berarti umat Islam pun ketika beribadah menghadap berhala dong. Enggak Ustadz, itu sebagai arah aja. Kalau Sebagai tiba-tiba arah. Allah memerintahkan menghadapnya ke gunung, ya kita ikut gitu. Oke, Ibu tidak fasih jawab pertanyaannya nih, Masya Allah. Masya Allah. Tahu dari mana Ibu Uci? Kan ikut kajian Ustadz waktu itu. Apa ya Oh iya, judulnya apa lupa aku. betul sekali. Berarti betul-betul menyimak itu. Betul, ya. Jadi ada kemarin yang bertanya. Memang pertanyaannya titipan dari mereka yang non-Muslim. Katanya umat Islam itu ya, katanya seorang Muslim itu dilarang menyembah berhala. Padahal mereka sendiri menyembah Ka'bah, ya. Nah maka ya begini, menyembah Ka'bah itu nggak ada dalam Islam. Kenapa kita akhirnya beribadah mengarah ke Ka'bah? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memerintahkan kita untuk sujud yang mengarah istiqlal, ya kita sujud mengarah istiqlal. Seandainya kita ini diperintahkan oleh Allah sujud menghadap Australia, maka kita akan sujud menghadap Australia. Karena begini, dimanapun kita ini adalah seorang hamba dan kewajiban seorang hamba adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak ada yang pernah disebut apa namanya eh, beribadah pada Ka'bah, tidak, karena itu yang Allah perintahkan. Ya, tidaklah kita menjadikan sesuatu menjadi spesial kecuali memang Allah sudah spesialkan sebelumnya. Ya. Kemudian yang keempat, keistimewaan Nabi Adam itu adalah dan ya Adam itu diajarkan ilmu yang melampaui malaikat-malaikat terdahulu. Jadi ilmu-ilmu yang belum diketahui oleh para malaikat, Allah mengajarkan ilmu tersebut kepada Nabi Adam, yang kelak ilmu tersebutlah yang hari ini menjadi salah satu warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Jadi Nabi dan Rasul itu ketika wafat mereka itu tidak pernah mewarisi yang namanya dinar maupun dirham. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, bahwa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran. Sesungguhnya setiap nabi itu tidak pernah mewariskan dinar, wala dirhaman dan juga tidak pernah mewariskan dirham. Ya. Sedangkan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu adalah apa? Ilmu. Maka siapapun, ya, siapapun yang mendapati ilmu, maka dia sudah mendapati apa yang menjadi warisan dari para nabi dan rasul terdahulu. Ustaz ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira pengen nggak kita mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Mau? Mau, Ustaz. Mau kayak gitu ya? Maka belajar ilmu. Mulailah menghafalkan Al-Quran. Coba Ustaz mau tanya, di kajian IKC bulan kemarin, baru 2 pekan yang lalu, Ustaz sampaikan tentang keutamaan menghafalkan surah Al-Baqarah. Yang mana surah Al-Baqarah itu adalah surah yang memberikan keberkahan bagi mereka yang hidup maupun mereka yang sudah wafat. Bahkan ketika terjadi perang Badar dan juga perang Uhud,
Rasulullah memerintahkan untuk ya untuk menjadikan sahabat yang sudah hafal surah Al-Baqarah yang paling dekat dengan arah kiblat. Saking utamanya mereka. Nah, pertanyaannya, sampai hari ini setelah 2 minggu berlalu, sudah nambah belum hafalan surah Al-Baqarahnya bunda-bunda solihah? Sudah? Belum Ustaz. Masih ayat Nambah kursi. masih ayat kursi kayak gitu. Kalau ayat mejanya sudah belum Ibu? Kayak gitu ya. Ini tadi kita mengatakan seperti itu ya, kita mengatakan pengen mendapatkan warisan dari para nabi, ingin mendapatkan warisan dari para rasul. Tapi ketika diajak akan satu hal, seringkali kita nggak melakukannya. Itulah mengapa Ustaz senantiasa katakan di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat yang menggabungkan antara amanu dengan wa'amilus salihat. Karena nggak cukup kita katakan mau, nggak cukup kita katakan beriman, tapi cerminan, pancaran dari keimanan tersebutlah yang menjadikan seseorang tergerak untuk melakukan kebaikan. Seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz yakin, ya, Ustaz yakin sekali. Kalau hari ini ditanyakan kepada setiap muslim, apakah mereka mau masuk ke dalam surga ataukah tidak, pasti mereka akan sepakat, mereka akan ingin dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketika nanti ditanya siapa yang mau berkorban di jalan Allah, pasti banyak di antara mereka yang mundur. Siapa yang mau melakukan amal soleh, maka banyak di antara mereka yang pasti mundur. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mengatakan ingin mendapatkan warisan para nabi, ya kita harus apa? Kita harus bersabar dalam menuntut ilmu, gitu ya. Kita harus lebih giat belajar, kayak gitu ya. Makanya Ustadz itu sekarang-sekarang ini ya, ditanamkan dari beberapa waktu yang lalu, kemanapun, misalkan Ustadz sedang kerja nih, yang Ustadz dengarkan itu, kalau agak ayat Al-Quran, Ustadz dengarkan apa? Ustadz dengarkan podcast kadang, kayak gitu ya, kadang juga dengarkan apa namanya itu, ceramah seperti itu. Ustadz pun membutuhkan ceramah, membutuhkan nasihat, Ustadz dengarkan. Agar apa? Agar nggak ada satupun waktu yang terbuang, gitu ya, nggak ada satupun waktu yang terbuang seperti itu. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita harus hafalkan ya. Ada 4 keutamaan Nabi Adam. Yang pertama, Nabi Adam itu diciptakan secara langsung oleh Allah menggunakan tangannya secara langsung. Kemudian yang kedua, yang meniupkan sebagian ruh ciptaannya pada Adam. Yang ketiga, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Yang keempat adalah mengajarkan nama segala benda kepada Adam, yang mana nama-nama tersebut belum pernah Allah ajarkan kepada makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam alaihi salam. Ya. Benar-benar salihah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka jangan sampai seperti ini sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan Jumat kemarin ya. Jangan sampai ya hari ini karena kita sudah pandai bisa berbicara gitu ya, membuat kita tadi mengatakan apa namanya tuh, hukum Islam itu nggak sempurna, hukum Islam itu nggak berkah, hukum Islam itu nggak sesuai dengan era kemodernan ya. Padahal yang mengajarkan segala ilmu kepada kita hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikisahkan nanti dalam kisah Nabi Idris, yang pertama kali mengajarkan konsep baju itu ya Nabi Idris alaihissalam. Ya, seperti itu. Benar-benar salihah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi kelak ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang akan pertama kali didatangi ya oleh manusia ketika ada di padang mahsyar itu Nabi Adam, dan mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam, namun Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Karena satu-satunya nabi yang kelak nanti akan bisa memberikan syafaat kepada manusia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian ketika Nabi Adam ini telah diciptakan, gitu ya,
Maka seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk untuk menghormati Allah Subhanahu wa menghormati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati apa yang Allah perintahkan, maka seluruhnya itu sujud kecuali satu makhluk yang bernama iblis. Ya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dulu iblis ini bernama Ajazil. Ya, jadi Ibnu Abbas menambahkan nama Ajazil. Ya. Jadi iblis ini dulunya namanya adalah Ajazil. Ya. Namun karena dia ini tidak mau tunduk kepada Adam, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itulah yang membuat namanya berubah menjadi iblis. Perlu kita pahami bahwa iblis ini bukanlah bagian dari golongan malaikat. Ya, Hasan Al-Basri, salah seorang ulama salafus salih gitu ya, yang banyak sekali mengarang kitab-kitab, menuturkan iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Pada mulanya, iblis ini berasal dari golongan jin. Namun namun kalau mereka berbuat onar di bumi, Allah mengutus pasukan malaikat membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan. Jadi eh, awalnya iblis itu hidupnya di mana, Bapak Ibu? Di bumi. Dan ketika terjadi peperangan, bertumpah darah di muka bumi, ya, bangsa ini membuat onar di muka bumi, maka Allah menurunkan pasukan malaikat, membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Makanya bisa kita pahami hari ini bahwa kerajaan-kerajaan iblis itu ya ada di tengah-tengah samudra, ada di tengah-tengah lautan, yang memang jauh dari kehidupan hiruk-pikuk manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Markas besarnya iblis itu ya di sana. Makanya kalau kita di lautan, indahnya lautan seindah apapun, kita harus sebanyak apa ya? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar kita ini sedang ada di tempat yang menjadi markas mereka. Bapak Ibu yang suka misalkan apa hiking ke gunung, ingat, gunung jauh dari tempat manusia itu pun tempat-tempat yang disukai oleh bangsa jin. Makanya begini, kalau kita misalkan, ya mohon maaf ya, misalkan kita di gunung, buang air besar gitu ya, harus melakukan adab-adab yang benar. Berdoa dulu gitu ya. Karena pernah kejadian Bapak Ibu, ada orang yang kencing sembarangan, mohon maaf ya, buang air kecil sembarangan, ternyata di sana ada iblis. Iblisnya marah ya. Iblisnya marah. Kemudian apa? Menendang kemaluannya sampai bengkak. Kayak gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya terhadap tempat-tempat yang dicintai oleh iblis, termasuk tempat-tempat yang kotor. Ya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kumuh itu tempat yang sangat disukai oleh iblis. Ya, tulang berulang dan lain sebagainya itu makanan-makanan mereka. Makanya kenapa ketika kita sudah selesai makan, tutup kembali tempat makannya. Jangan dibiarkan terbuka. Karena kalau kita biarkan terbuka, itu yang membuat apa? Mereka ikut makan dari makanan-makanan yang kita sediakan. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari ketika ada sebagian iblis yang dibunuh, kemudian ada yang mereka diusir ke semenanjung-semenanjung lautan ya, disebarkan ke lautan. Nah, kemudian iblis ini termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa ke langit. Kemudian ia singgah di sana, saat para malaikat diperintahkan sujud, iblis enggan menuruti perintah itu. Nah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lainnya, Sa'id bin Musaib dan lain-lain mengatakan, iblis ini pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit yang paling bawah. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan anggap iblis itu nggak memiliki ilmu. Iblis itu ahli ilmu. Jadi, malaikat itu ada grade-grade-nya nanti. Ada di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ya. Dan pemimpin para malaikat itu adalah Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, iblis ini menjadi pemimpin para malaikat di langit yang pertama, langit yang paling bawah. Kira-kira Bapak Ibu, untuk menjadi pemimpin para malaikat, kira-kira pas dipastikan orang yang berilmu atau tidak?
Orang yang berilmu. Ya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang hari ini tidak sujud kepada Allah, maka dia lebih hina dibandingkan iblis. Iblis itu sekalipun nggak pernah menolak untuk sujud kepada Allah. Yang iblis tolak itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan kita yang hari ini hidup, justru banyak yang menolak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat masih bolong-bolong, kadang sholat atau tidak, kayak gitu ya. Atau sholat misalkan masih sholat tapi suka di akhir waktu, tidak di awal waktu, seperti itu. Padahal kehidupan kita ini kan singkat Bapak Ibu. Ketika kita dilahirkan, kita diazankan, ya. Ketika kita wafat, kita disolatkan. Azan ke sholat itu begitu singkat. Waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu cepat. Ya. Lantas apa yang sebetulnya kita cari dari waktu azan ke waktu sholat? Di waktu yang singkat, tapi menentukan terhadap kehidupan yang abadi kelak nanti di akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini sebagaimana saya sampaikan ya, Ibnu Abbas ini menambahkan bahwa dulu namanya itu adalah Ajazil. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa namanya itu adalah Harith, ya. Ada juga yang menamakan namanya itu nama kunyah, nama panggilannya itu adalah Abu Kardus, ya. Kardus tapi bukan kardus dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan iblis ini berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin, ya. Mereka bertugas menjaga surga kayak gitu. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmunya, dan paling banyak ibadahnya di antara mereka, dan memiliki 4 sayap. Nah, kemudian ketika iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah mengubah wujudnya menjadi setan yang terkutuk. Andaikan Bapak Ibu ya, kita ini hari ini diberikan kemampuan untuk melihat bangsa jin. Kita melihat musuh wujudnya setan, kita bisa melihat wujudnya iblis, udah pasti pingsan Bapak Ibu. Kenapa? Karena wujud-wujud mereka itu abnormal semua. Ya, abnormal. Makanya yang paling terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Dalam Quran surah At-Tin. Coba, yang makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah itu siapa Bapak Ibu? Manusia bukan Ustaz. Manusia. Ayatnya bagaimana Ibu Uci? Surah At-Tin, bukan Al-Baqarah kok. Oh, apa? Kamu yang baca lah. Watini wazaitun, waturisinin. Wahazal. Baladil amin. Terus? Qad halakna insana fi ahsani taqwim. Summa Nah, dadakna laqad falasafili. khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dan sungguh telah aku ciptakan ya manusia itu dengan sebaik-baiknya ciptaan. Sadar nggak di situ artinya? Kita sering ulang, kita sering baca, namun karena mungkin kita nggak paham maknanya, kita nggak sadar bahwa Allah telah tegaskan dan sungguh gitu ya, sebaik-baiknya ciptaan itu adalah manusia. Jadi bangsa jin itu diciptakan ya dalam bentuk ya kalau kita sebut sekarang itu anomali lah. Orang yang melihatnya siapapun itu pasti akan merasakan takut, ya, merasakan takut. Nah maka benar-benar salihah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, jangan sampai kita ini kalah sama iblis gitu loh. Iblis itu paling mulia ketika itu. Yang kedua, paling banyak ilmunya. Jadi jangan adu hafalan sama iblis karena iblis sudah hafal. Jangan adu sejarah sama iblis karena iblis itu lebih tahu tentang sejarah. Iblis itu sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan dan umurnya sampai ketika Nabi Adam ketika nanti terjadi hari kiamat. Ya. Kemudian iblis pun yang paling banyak ibadahnya. Jadi jangan kita anggap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ketika kita membaca ayat kursi iblis bakal kepanasan. Tidak juga sebetulnya. Banyak orang yang salah baca baca ayat kursi yang dibetulin sama iblis.
Nah, maka yang bisa menjadikan mereka takut kepada kita itu adalah karena ketakwaan kita. Jadi gini, ada perbedaan antara seorang peruqyah ya dengan seorang dukun. Seorang dukun semakin dia itu jauh dari Allah, maka akan semakin sakti sihirnya. Sedangkan seorang peruqyah semakin dia tunduk dan taat kepada Allah, semakin cepat ngusirnya. Bahkan ada dulu cerita itu, jadi ada satu wanita yang dia itu udah diruqyah kemanapun nggak mempan, datang ke rumah guru kami, belum dibacain apapun. Langsung dikatakan ukhruj, ya ukhruj itu artinya keluar. Apa yang terjadi? Langsung hilang itu jejak. Ukhruj. Karena semakin orang itu bertakwa, semakin seorang itu beriman, mereka itu akan semakin takut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, sebagaimana dulu ketika di zaman para sahabat ya, ketika baru melihat bayangan Umar saja, setan itu sudah lari terbirit-birit kayak gitu. Nah, maka gitu ya, kita dalam hidup itu jangan pernah takut sama makhluk seperti itu. Kita ini makhluk yang paling sempurna. Jangan takut. Kalau ada lewat. Umar bin Khattab pernah diganggu salah satu setan ketika sedang wudhu. Jadi bangun malam, Sayyidina Umar hendak melaksanakan sholat, kayak gitu ya. Hendak melaksanakan sholat tahajud ketika sedang wudhu, muncul setan di depannya. Apa? Berantem di situ. Bergulat sama setan. Nabi Ibrahim melempari setan dengan batu. Nabi Muhammad pernah mencekik setan yang mengganggunya ketika sedang ruku. Coba film-film yang ada hari ini bagaimana, Bunda-Bunda Solihah? Kalau ada setan, apa yang harus kita lakukan? Kalau melihat film-film sekarang, kabur gitu ya, bener nggak? Lari, kabur gitu ya. Padahal yang harusnya kita lakukan itu adalah hadapi, ya, harus dihadapi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, iblis itu memiliki dendam kesumat kepada Adam alaihissalam. Karena ya, setelah diciptakan Adam, karena iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam, itulah yang pada akhirnya membuat iblis itu diusir ke muka bumi. Nah, maka iblis itu memiliki rencana busuk untuk apa? Memperdaya anak keturunan Adam. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk untuk menyesatkan sebagian besar keturunan Adam. Jadi, walaupun mungkin di hari ini di Indonesia gitu, kita itu mungkin merdeka secara fisik ya, walaupun belum merdeka secara ekonomi, belum merdeka secara sejarah, belum merdeka dalam banyak hal sebetulnya. Ya walaupun secara fisik kita merdeka, tidak ada penjajahan. Nah, tapi begini, kita ini sebetulnya sedang melakukan peperangan. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau misalkan kita ini berada di satu tempat yang kita nggak kenal, apa yang paling pertama kita lakukan? Waspada, betul? Kalau kita sedang dalam kondisi perang, apa yang kita lakukan? Kewaspadaan meningkat, kehati-hatian meningkat, kayak gitu ya. Karena kita sadar ini sedang terjadi peperangan. Nah, sebetulnya kita pun hari ini akan terus terjadi pergolakan peperangan yang akan terjadi sampai hari kiamat, yaitu peperangan antara anak Adam dengan iblis, ya. Karena sampai kapanpun, iblis dan bala tentaranya itu nggak akan pernah ridho ketika melihat ada anak Adam yang taat kepada Allah. Tidak akan pernah ridho ketika melihat anak Adam ada yang tunduk kepada Allah. Ya, mereka tidak akan pernah ridho Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selalu yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana cara ya untuk apa? Bagaimana cara untuk menyesatkan mereka. Pun nggak menyesatkan mereka gitu ya, bagaimana cara mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Contoh, mereka bisa meluangkan waktu 4 jam untuk Al-Quran, tapi ini orangnya udah soleh banget nih, udahlah nggak usah jadikan dia, karena nggak mau diajak untuk menjadi Al-Quran, udah rubah yang tadinya dia punya waktu 4 jam bersama Al-Quran, kurangi biar tinggal hanya 1 jam saja. Ini tugas mereka.
Bapak Ibu pernah dengar kisah nggak? Ada seorang setan, ya, ada setan yang membantu seorang Muslim yang buta untuk berangkat ke masjid. Pernah mendengar kisah tersebut, Bapak Ibu? Nggak ada. Belum pernah? Coba pernah dengar nggak kisahnya? Udah atau belum? Belum kayaknya ya, karena nggak ada yang menjawab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang dia itu buta. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, apakah aku harus pergi ke masjid sedangkan kondisiku itu buta dan aku itu harus melewati pegunungan terlebih dahulu dan begitu jauh dari masjid. Nah, maka ya ditanya sama Rasulullah, apakah engkau itu mendengar suara azan? Ya, aku mendengar suara azan, maka wajib bagimu untuk berangkat ke masjid. Nah, maka karena diwajibkan tersebut, pada akhirnya sahabat ini ya menutup jalan sedikit demi sedikit gitu ya. Namun ketika berjalan di satu tempat dia terguling. Ya, dia buta, nggak bisa apa terguling, terluka kayak gitu ya. Tiba-tiba muncul seseorang laki-laki yang pada akhirnya menuntun jalannya sampai datang ke masjid. Setelah datang ke masjid, ya gitu ya, ketika pulang dituntun juga oleh laki-laki tersebut. Di kemudian hari, datang juga laki-laki tersebut menuntunnya. Sampai pada akhirnya, sahabat ini heran, ini laki-laki siapa gitu. Kenapa setiap dia mau berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, laki-laki ini selalu standby untuk menuntun sahabat yang buta ini berangkat maupun pulang dari masjid. Ternyata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laki-laki tadi ya yang menuntun sahabat yang buta itu adalah seorang setan, ya. Setan yang menyamar menjadi manusia terus dia tanya, "Kenapa engkau menolongku dalam ibadah? Kenapa engkau menolongku dalam ketaatan? Bukankah tugasmu itu adalah menjadikanku agar bermaksiat kepada Allah?" Apa ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Setan itu mengatakan, ketika engkau tadi jatuh ketika berangkat ke masjid, aku mendengar perkataan malaikat bahwa sesungguhnya separuh dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku nggak mau engkau jatuh kembali. Karena kalau engkau jatuh kembali, maka seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan ada masa ketika iblis itu nggak mampu nih, ya, nggak mampu menjerumuskan anak Adam itu kepada kemaksiatan, maka dibuatlah mereka berkurang pahalanya, berkurang amal kebaikannya dengan cara yang mungkin tidak kita sadari. Sebagaimana tadi iblis yang menuntun sahabat Nabi yang buta untuk berangkat ke masjid. Kenapa khawatir jatuh lagi? Kalau jatuh lagi ya dihapuslah seluruh dosanya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, eh, dendam kesumat iblis kepada Nabi Adam itu nggak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Ya. Karena itulah yang membuat iblis akhirnya dirubah namanya menjadi iblis, wujudnya dirubah menjadi setan yang sangat terkutuk kayak gitu. Diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terhina yang dulunya bisa disebut komandannya para malaikat di langit yang pertama, di langit yang paling bawah, hingga pada akhirnya menjadi makhluk yang dikejar-kejar oleh malaikat, ya, dikutuk kayak gitu ya, menjadi makhluk yang terhina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah maka eh, yang membuat iblis itu diusir dari surga itu adalah disebabkan apa? Karena menyombongkan diri, merasa dirinya itu lebih baik. Maka hati-hati, ya. Jangan pernah kita ini merasa lebih baik dibandingkan siapapun. Bahkan dibandingkan ahli maksiat sekalipun. Boleh jadi ahli maksiat itu mereka yang paling bersih hatinya. Boleh jadi ya. Ketika mereka ngasih kayak gitu. Karena banyak loh Ustadz mendapatkan kisah gitu ya. Ada yang ibunya itu kerja di diskotik namun menyekolahkan anaknya di pesantren.
ya. Jadi separah-parahnya orang tua itu pasti ingin anaknya itu jadi anak yang soleh, jadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah merasa lebih baik. Ustaz itu selalu beranggapan gitu ya, orang-orang di hadapan Ustaz itu adalah orang-orang yang mereka itu lebih baik, mereka itu lebih soleh, mereka itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustaz itu seringkali kalau meninggalkan pesan itu ibu gitu ya atau bapak gitu ya, nanti kalau misalkan lebih awal masuk surga jangan lupa yang gifari ya gitu ya, biar kasih tahu kepada Allah bahwa kita ini pernah satu majelis, kasih tahu kepada Allah bahwa kita ini pernah bersama-sama menuntut ilmu ketika di dunia gitu ya, agar pertemuan kita nggak hanya sekedar di dunia namun juga pertemuan kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka jangan pernah sekalipun kita merasa lebih baik dibandingkan siapapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah maka di dalam Quran surah Sad ayat 71 sampai ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Nah, maka mendengar perkara tersebut, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Di sini menunjukkan kecerdasan iblis. Iblis itu nggak minta umurnya itu sampai hari kiamat, tapi iblis minta umurnya itu sampai hari dibangkitkan. Kalau iblis minta umurnya sampai hari dibangkitkan, kapan iblis dimatikannya? Karena iblis itu ahli ilmu. Iblis itu tahu bahwa seseorang itu nggak akan dimasukkan ke dalam surga maupun neraka sebelum mereka itu merasakan yang namanya kematian. Seulang lagi ya. Seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka kecuali seseorang tersebut sudah merasakan yang namanya kematian. Makanya karena kecerdasan iblis, jadi mungkin kalau kita baca sekilas ya udah iblis minta umurnya sampai hari dibangkitkan, itu menunjukkan kecerdasannya sebetulnya. Nah, Allah tentukan gitu ya. Ya, engkau memang orang-orang yang termasuk golongan yang diberikan penangguhan umur. Jadi iblis itu umurnya panjang. Kebayang nggak? Tugas iblis dari dulu itu adalah menyesatkan keturunan Adam. Sudah berapa puluh ribu tahun iblis bertugas seperti itu. Makanya kurang ahli apa lagi? Manusia sudah banyak yang dia hadapi. Ini karakternya seperti ini, udah paham betul iblis. Memang ahli. Kayak gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah batasi, diberikan penangguhan sampai pada hari yang ditentukan waktunya, yaitu sampai hari kiamat. Jadi umurnya iblis itu ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Nah, kemudian iblis mengatakan dan berikrar di hadapan Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, bahkan iblis pun taatlah kepada Allah. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, pasti akan aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka. Ya, Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah itu bersumpah bahwa orang yang bertakwa dan beriman akan Allah masukkan ke dalam surga. Iblis pun bersumpah, namun iblis ya mengingkari sumpahnya dan Allah maha benar terhadap segala sumpahnya. Dan iblis pun ketika nanti di akhirat, iblis pun akan berlepas tangan. Ketika orang-orang nuntut, nih saya ini ya bermaksiat tuh karena digoda sama kamu. Si iblis pun angkat tangan. Lah, kan saya tuh hanya mengajak. Kamu sendiri kenapa mau ikut ajakan saya? Jadi bisa kita bayangkan pada hari kiamat itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu saling apa? Saling berantem, saling tuntut.
ini saya tuh bisa seperti ini tuh karena kamu. Tidak, saya pun seperti ini karena kamu kayak gitu. Dan tidak bermanfaat sama sekali apa yang mereka perselisihkan ketika nanti terjadinya hari hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah." Kita itu diserang oleh iblis itu dari semua arah, ya, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Yang tidak bisa iblis serang itu hanya dari atas. Karena dari atas itulah tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita itu diserang dari segala penjuru. Eh, Bagaikan mata angin. Jadi bahagialah siapapun yang menentang iblis dan celakalah siapapun yang mengikuti ajakan iblis. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka kita harus sadar betul, ya. Kita harus sadar betul bahwa setan itu sesungguhnya senantiasa mengintai kita. Bapak Ibu yang dicintai Allah. Kalau misalkan di satu bis, ya, seat tempat duduknya semuanya sudah penuh. Kemudian banyak orang yang masih tidak ke bagian tempat duduk. Ketika ada satu orang yang dia itu sudah sampai di tempat tujuan, dia berdiri dari kursinya, apa yang terjadi kepada satu kursi tersebut, Bapak Ibu? Jadi rebutan Ustadz. Begitupun iblis. Iblis itu akan senantiasa mencari sekecil apapun celah untuk memasuki kita, untuk menggoda kita, bahkan melalui aliran darah sekalipun. Contoh, kita sudah membentengi diri kita ini dengan kita sudah membentengi eh, diri kita ini dengan apa? Dengan zikir pagi dan petang. Ketika kita makan kita lupa nggak baca doa. Itulah saatnya iblis itu menggoda kita. Ini Ustadz, kalau Ustadz nggak salah ya, Ustadz lupa namanya siapa. Cuman seingat Ustadz itu Imam Abu Daud. Bapak Ibu tahu nggak? Imam Abu Daud, ya, ini salah satu keutamaannya yang menjadikan Imam Abu Daud ini bentar, Imam Abu Daud atau siapa ya? Ustadz lupa. Jadi intinya begini. Ada salah seorang sahabat yang pada akhirnya itu menjadi kekasihnya Allah, ya, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan jadi ketika dia sedang baru melakukan pelayaran, ya, ketika sedang melakukan pelayaran tersebut, dia mendengar ada satu orang dari ujung tanah, ya, di apa kalau kita mungkin sekarang di ujung pelabuhan tersebut yang bersin, ya, yang bersin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan? Mengucapkan Yarhamu, Yarhamukallah. Nah, mendengar hal tersebut, maka sahabat ini langsung meminta kepada apa yang mengendalikan kapal itu namanya apa? Kapten ya. Ya, meminta kaptennya itu untuk apa? Untuk kembali lagi ke daratan. Katanya tentu nggak mau. Akhirnya apa? Dia habiskan uangnya untuk menyampaikan kepada kaptennya, kembali dulu ke daratan. Karena aku mendengar ada orang yang bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah, sedangkan aku belum mengucapkan kepadanya Yarhamukallah. Coba kita hari ini Bapak Ibu. Ada orang yang bersin, mengucapkan Alhamdulillah, kita cuek-cuek saja. Ada orang yang datang, mengucapkan Assalamualaikum, kita cuek-cuek saja gitu. Padahal itu bagian dari sunnahnya Nabi, ya. Dan maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus menjalankan setiap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itulah yang akan membuat kita itu hati kita senantiasa terhubung dengan Nabi. Ketika makan, biasakan bagaimana cara makannya Nabi, ya.
ketika tidur kita menggunakan posisi yang menjadi caranya Nabi dalam tidur, gitu ya. Ketika berjalan, gitu ya, kita meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam kehidupan kita yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kan menjelang Natal. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Nah, maka sebetulnya hadis man tashabbaha biqaumin ini nggak hanya sekedar urusan tentang Natal, tapi tentang urusan kita itu jangan sampai mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Ya, kalau orang-orang di luar Islam itu gitu ya, apa namanya tuh melakukan apa menerapkan satu aturan selain aturan Allah, maka kita nggak boleh seperti itu. Karena konsekuensi keimanan kita itu adalah tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingat selalu bahwa setan itu akan mengintai kita dimanapun dan kapanpun, dan setan akan selalu mencari celah sekecil apapun untuk menggoda kita. Karena dendam kesumat tersebut tidak akan pernah berhenti sampai terjadinya hari kiamat. Maka harus kita lakukan, kita harus membentengi diri kita. Kita harus bersiap dengan pertahanan yang kokoh, pertahanan yang baik, agar tidak bisa ditebus oleh bangsa jin yang akan menggoda dan menjerumuskan kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita sampai di pembahasan asal usul iblis yang merupakan bagian dari bangsa jin dan dendam kesumatnya kepada Adam dan juga keturunannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya, kayak gitu ya, kita akan melanjutkan pembahasan malaikat yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, termasuk Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, nanti dari Ibunda Hawa, kita akan dapat banyak pelajaran yang ini akan sangat relate dengan kehidupan para wanita. Kayak gitu. Coba Ustaz mau tanya nih, bunda-bunda solihah bisa nggak, bunda-bunda solihah ini nggak bisa baca map nggak? Coba kalau berangkat ke satu tempat, suaminya nyetir gitu ya, bunda-bunda bisa baca map atau sering kelewat kalau baca map? Sering kelewat Ustaz. Sering Bisa kelewat. dikit Ada yang Ustadz. bisa dikit kayak gitu ya. Oke, coba. Jadi begini, Bapak Ibu, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini spoiler dulu ya untuk pertemuan berikutnya. Ketika memang perempuan itu nggak bisa baca map gitu ya, memang settingan awal dari sana memang seperti itu. Karena ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu diturunkan, Nabi Adam itu seingat Kak Ustaz ya, Nabi Adam itu diturunkan di India. Sedangkan Ibunda Hawa itu diturunkan di mana? Di Mekah gitu. Ya, diturunkan di Mekah. Nabi Adam itu berjalan dari India ke Mekah, sedangkan Ibunda Hawa itu muter-muter saja di Mekah. Karena nggak tahu arah, kayak gitu ya. Ya, jadi itu menunjukkan memang dari awal perempuan itu memang nggak tahu arah gitu. Ya, harus ada yang menunjukkan. Siapa yang menunjukkan? Ialah seorang suami seperti itu ya. Yaitu ini aja apa namanya itu awalan yang menceritakan tentang ibunda Hawa kayak gitu. Nah, nanti dalam kepercayaan di luar Islam itu ada yang mengatakan gitu ya bahwa dulu ada, tapi bukan dalam kepercayaan Islam ya. Bunda Bunda Soleh pernah nggak mendengar nama Lilith? Pernah? Belum pernah ya? Jadi dulu itu ada yang apa namanya itu dalam kepercayaan orang luar ya, bukan di luar orang Islam, ada namanya Lilith dan Lilith itu sama-sama diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kepercayaan mereka. Namun karena merasa setara dengan Adam, akhirnya dia tidak mau tunduk kepada suaminya Adam. Jadi ada yang mempercayai bahwa istri pertama Adam itu bukan Hawa, tapi Lilith, dan itu adalah pernyataan yang batil seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
Oke, selanjutnya silakan Bunda-Bunda Solihah, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, boleh diangkat tangannya. Yang mengangkat tangan lebih awal, kami persilakan untuk bertanya lebih awal. Tafadhol. Ustadz mau nanya, Ustadz. Ya, boleh Ibu. Aku pernah dengar kalau kita ini sebenarnya sudah, kalau nggak salah dari Ustadz juga ya, lupa deh. Kita tuh sebenarnya dari sebelum dilahirkan itu kita sudah apa mengucap sumpah gitu loh kepada Allah kalau memang kita ini akan eh, taat dan patuh kepada Allah. Jadi dalam kondisi kita belum Ya. dilahirkan. Nah, itu apakah saat saat Nabi Adam maksudnya anak-anak Adam atau termasuk Nabi Adam pada saat ditiupkan ruhnya atau bagaimana, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Oke, baik. Oke, Makasih. baik. Betul. Ibu Uci dan sahabat semua boleh dibuka ya di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran, sebentar, saya lupa ya. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ya, ayat 172. Coba silakan dibuka Quran surah Al-Araf ayat 172. Yang bunyi ayatnya itu wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, untuk pertanyaan Allah kepada orang yang nanti akan dilahirkan ke muka bumi. Maka mereka mengatakan, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, udah ada yang buka Quran surah Al-Araf, ini boleh dicatat dulu saja ya, nanti boleh dibuka ketika misalkan sudah selepas kajian. Jadi dalam Quran surah Al-Araf itu Allah Subhanahu wa taala bertanya ya kepada yang masih yang hendak dilahirkan ke muka bumi, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nanti dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-7 ya. Di situ dijelaskan bahwa dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kamilah telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, yang perlu kita pahami bahwa dalam perjanjian itu ya, manusia itu sudah berjanji untuk menuhankan Allah secara tidak langsung. Dan mereka juga berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, dan tidak meminta selain kepadanya. Nah, akan tetapi manusia memiliki sifat lupa dan ingkar atas janji yang telah diucapkannya. Jadi kita nggak ngeingat sama sekali apa yang terjadi sebelum kita ini dilahirkan ke muka bumi ini. Maka dari itulah para nabi dan rasul itu diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah. Jadi fakta yang unik itu, Bunda-Bunda Salihah, para nabi dan rasul itu kenapa diutus? Untuk mengingatkan kepada manusia tentang janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti di akhirat, kan gini, ketika kita lupa ya sudah kan. Nah, agar nanti di akhirat itu mereka nggak ada yang berdalih. Ya Allah, kan kami lupa, kami nggak menyadari apa yang terjadi sebelum kami dilahirkan. Kayak gitu. Nah, maka Allah akan mengatakan, kan telah kami turunkan kepada kalian, telah kami utus kepada kalian para nabi dan juga rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan.
Lalu kenapa kalian gak mau mengambil pelajaran dari hal tersebut? Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrati." Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Nanti orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi, orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani. Seperti itu. Ya. Jadi, apakah memang sudah berjanji? Betul, mereka sudah berjanji. Kita semua sudah berjanji. Baik yang hari ini tetap menjadi seorang Muslim, ataupun mereka yang memang sudah menjadi kafir. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Pak Nasar, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya? Ustadz nih sebenarnya tadi ada pertanyaan tadi pagi dari Nasar, bukan pertanyaan sih. Hmm. Hmm, Kita sempat berdebat gitu kan. Hmm. Ini terkait apa yang murtad gitu, orang-orang yang murtad dari agama Islam. Hmm. Nah, seandainya Ya. pada saat eh, orang itu murtad masih ada orang tuanya, apakah orang Hmm. tuanya itu menanggung dosa? Terus yang Ya. karena kemungkinan misalnya mereka udah ngelarang tapi akhirnya tetap eh, kebablasan lah, maksudnya kelolosan gitu, akhirnya anaknya murtad. Yang kedua, Oke. murtad itu terjadi setelah kedua orang tuanya wafat. Nah, apakah itu juga akan ada dosa jariah juga gitu loh, Ustaz? Seperti itu. Oke. Baik. Kasih Ustaz. Pertama begini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsim bima kasabat rahina." Setiap jiwa itu akan ya dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dia kerjakan. Maka apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri ketika dia sudah balik, ya. Nah, maka ketika misalkan tadi orang tuanya masih hidup, apakah ketika anaknya itu kafir, murtad, keluar dari Islam, apakah orang tua yang mendapatkan dosa? Tergantung. Kalau selama hidupnya orang tuanya tidak pernah menanamkan akidah kepada anaknya, tidak pernah menanamkan Islam kepada anaknya dari semenjak kecil, maka orang tuanya berdosa. Ya. Akan tetapi ketika orang tuanya sudah menanamkan akidah, menanamkan keimanan, namun memang anaknya pada akhirnya memilih untuk murtad, maka orang tuanya tidak berdosa sama sekali, bahkan dia mendapatkan pahala dari dakwahnya kepada anaknya. Kita bisa belajar dari bagaimana kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi tergantung. Termasuk ketika orang tuanya sudah wafat. Apakah dia mendapatkan dosa jariahnya? Tergantung juga. Kalau ya, kalau dianya itu tidak pernah mengajarkan Islam kepada anaknya ketika hidup, maka dia mendapatkan dosa jariah. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari hak seorang anak untuk mendapatkan penanaman akidah dari orang tuanya. Maka jangan anggap gitu ya, jangan anggap bahwa anak itu bukan ujian. Makanya begini, sebelum mereka balik, tugas kita itu adalah bagaimana membiasakan mereka untuk terbiasa dalam ketaatan. Misalkan, ketika keluar rumah, dibiasakan untuk menutup aurat. Sampai mereka sendiri nanti itu punya ini, sistem di dalam kepalanya, saya malu kalau keluar rumah itu nggak menutup aurat. Ustadz punya murid dulu masih TK, namanya itu, Ustadz masih ingat banget namanya itu Iyang, ya, orang Palembang. Ceritanya masih kecil kan, gitu ya, masih kecil. Ustadz main ke rumahnya itu deket banget sama Ustadz gitu ya. Lalu kalau Ustadz datang ke rumah itu langsung nangkep, kayak gitu ya, langsung nangkep, Ustadz gendong, Ustadz mau ajak keluar tadinya, jajan es krim lah kayak gitu ya. Pas diajak keluar, baru sampai luar pintu rumah, nangis. Saya tanya, kenapa? Gitu, kenapa nangis kayak gitu? Ustadz, aku belum pakai kerudung. Kayak gitu ya. Akhirnya apa? Pulang lagi. Pakai kerudung, setelah itu baru keluar. Nah, itu tidak akan terjadi kalau semenjak kecil nggak pernah dibiasakan untuk menutup aurat. Kayak gitu.
Bahkan sekarang Zain pun misalkan gini, apa namanya tuh, Zain sini dicopot dulu celananya diganti sama yang baru, ih nggak mau, malu kayak gitu ya. Nah, ini tanamkan rasa malu semenjak dini agar dia tahu tentang batasannya. Nanti ketika keluar rumah harus menutup aurat, harus menjaga pandangannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ketaatan kepada Allah itu ditanamkan semenjak dini. Karena kalau sudah besar itu sudah sulit, cukup sulit. Kayak gitu ya, sudah banyak penentangan-penentangan. Tapi ketika kecil sudah dibiasakan, ya itu yang bagus. Makanya begini, bunda-bunda salihah yang diberkahi Allah. Coba Ustaz ingin bertanya nih. Ketika bunda apa namanya? Ibu Uci yang kecil itu umur berapa? Yang laki-laki itu Ibu 5 tahun, Ustadz. 5 tahun. Sampai sebelum dia balik, jangan berikan dia sedikit opsi untuk memilih. Ya, berikan dia sedikit opsi untuk memilih. Jadi yang kami pelajari dari ilmu parenting yang kami pelajari, sebelum balik atau sebelum akal sempurna di bawah 10 tahun, di bawah 8 tahun gitu ya, berikan opsi sedikit dia untuk memilih. Dia harus belajar bagaimana menghargai pilihan orang tuanya. Ya, kenapa ada anak hari ini yang menentang terhadap ini orang tua? Karena mereka dari kecil dibiasakan untuk memilih. Mereka nggak diajarkan bagaimana menerima pilihan dari orang tuanya. Kayak gitu ya. Nanti ketika sudah akal sempurna, baru mereka diberikan apa pilihan. Nah, mau pakai baju yang merah atau yang hitam. Nah, kira-kira kita mau liburan kemana ya? Ke sungai, ke laut, atau ke gunung contohnya, atau ke ladang dan lain sebagainya. Jadi ada fasenya mereka itu harus belajar menghargai apa yang menjadi pilihan dari orang tuanya. Ada masanya memang kita ajak mereka itu untuk memilih. Itu pun yang dulu diterapkan oleh orang tua kami, gitu ya. Jadi awal Ustadz mau pakai baju apa dia tunjuk sama ibu, ya. Sampai ada suatu masa ketika kita sudah cukup dewasa kayak gitu ya, baru ini kamu pakai bajunya ini apa? Mau pakai baju yang mana ya? Ini atau yang itu, baru kita diberikan keleluasaan untuk memilih. Seperti itu, mudah-mudahan soalnya ya. Oke. Ada Di lagi umur yang mau 5 tahun ditanyakan? ini Ustadz ya berarti dikasih pilihan ya Ustadz ya. Iya, jangan dikasih pilihan dulu. Oh Nanti jangan kalau Kak. udah Oke. 7 tahun, 8 tahun baru dikasih pilihan. Jadi ada fase di mana mereka itu harus bisa menghargai apa yang menjadi pilihan kita sebagai orang tuanya. Kayak gitu. Nanti ketika akal sudah mulai sempurna, dia sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, barulah kita berikan pilihan-pilihan kepada mereka untuk memilih opsi mau yang A atau mau yang B. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Benar-benar salihah? Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas ya, Insya semoga apa Allah yang kita jelas Ustadz. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas ya, semoga apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini bisa menambah keberkahan, nggak sekedar menambah wawasan kita, tapi juga semoga menambah amalia kita, menambah amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya doakan semoga semuanya sehat ya. Ada Pak Nasar, Ibu Uci, ada Bapak di rumah, kayak gitu ya. Kemudian ada Ibu Tika, ada Ibu Sarini dari Ternate. Ini jauh nih, Masya Allah. Sekarang jam 9.22 di Ternate, sudah jam 11.22, betul? Setengah 12, Pak Ustadz. Setengah 12, kayak gitu. Jadi nggak ada apa-apanya nih. Ibunya, pahalanya Ibu Sarini lebih besar dibandingkan pahala Ustadz. Dan pahala kita semua, kayak gitu ya. Mengadakan Nur Amalia, kayak gitu Insya ya. Ada Ibu Allah. Asi dan juga keluarga, kayak gitu ya. Maka saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat, diberikan kemudahan dalam ketaatan, diberikan kesabaran yang luas, kayak gitu ya. Dan kelak semoga kita semua diwafat kondisi Fatimah, sekedar dipertemukan di dunia dan juga bisa dipertemukan sampai di surganya Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin ya Allah Amin. ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma amin Baik, ya Allah. Makasih Bunda Ustadz.
Sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita di malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga tadabbur qiraatul Astagfirullahaladzim. majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih pamit ya, Ustaz. Sehat-sehat. Afwan. Lancar-lancar nanti ke Garutnya ya Ustaz. Amin, Allahumma amin. Kan Selasa masih ketemu kita ya? Masih Ibu aman insya Allah. Insya Allah ya. Oke Ustaz, baik. Ya. Makasih semua. Sehat-sehat.